Anak ini mengambil segenggam nasi goreng di kereta. Tapi dia bertemu dengan Jenderal Inggris. Anak itu ketakutan. Sang ibu menyuruh putranya untuk menyerahkan nasi. Tapi bocah itu sangat tegas. Tidak menghormatinya sama sekali. Dia bilang dia tidak mencuri. Itu semua makanan yang diambil Inggris dari mereka. Mereka adalah pencurinya. Mereka adalah bandit. Jenderal Inggris itu marah. Dia menendang wajah anak laki-laki itu. Anak itu terbang beberapa meter jauhnya. Sang ibu ingin menyelamatkannya tetapi tentara menghentikannya. Pada saat ini, bocah itu dengan keras kepala berdiri. Nasi di tangan. Jenderal Inggris menyuruhnya untuk meninggalkannya di tempatnya. Tapi anak itu tidak memperhatikannya. Orang-orang di sekitar tidak tahan lagi. Semua orang mengambil segenggam beras di kereta. Mereka berdiri di belakang bocah itu dan mengangkat makanan di tangan mereka. Menentang Inggris. Saat dia sangat marah. Di depan semua orang. Pada bocah itu dan melemparkannya ke dalam api. Mereka yang ingin mengungkapkan diri juga digantung. Untuk menekan penduduk desa, komandan mengangkat suaranya. Ini adalah wilayah saya. Tidak peduli apa yang mereka katakan. Itu tidak berguna. Semua orang harus mendengarkan saya. Pada saat Reddy tiba di sana, tubuh bocah itu dan penduduk desa sudah lama menjadi dingin. Melihat tubuh bocah itu terbakar tetapi masih dengan makanan di tangan, Reddy langsung kesal. Dia bersumpah dia akan membuat Inggris membayar mahal. Orang-orang mengelilingi markas militer Inggris. Mereka ingin Inggris memberi mereka jawaban. Komandan itu bahkan lebih biadab. Mari kita lihat bagaimana kita membunuhnya. Katakan padanya untuk datang. Saat berhadapan dengan penduduk desa di sekitarnya, seorang pria di atas kuda datang berlari. Keberanian Reddy membuat mereka malu. Dia pernah bersumpah bahwa dia akan mengambil kepala komandan itu untuk membalaskan dendam penduduk kota. Setelah menyerang dua prajurit, Reddy memukul lebih keras. Siap menusuk tentara Inggris sampai mati. Itu menyerang dari luar ke dalam. Mendekati komandan. Tak lama setelah itu, mayat para prajurit ditumpuk. Komandan pedangnya berniat untuk berduel dengan Reddy. Tapi segera dia kalah dengan cara yang memalukan. Reddy menjepitnya ke tanah. Tentara Inggris melihat bahwa situasinya tidak stabil dan berlari mencari senjata. Peluru ditembakkan ke arahnya. Saat dia menghindari peluru, sekelompok penduduk desa menerkamnya. Mereka menembak dan membunuh tentara. Komandan menjadi takut dan melarikan diri. Ketika mereka memojokkannya, dia harus melompat ke sungai. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa Reddy dulunya adalah seorang marinir. Itu bisa bergerak di bawah air seperti tanah. Reddy mencekik komandan sehingga dia tidak bisa muncul ke permukaan. Setelah itu, dia menghunus pedangnya dan memenggal kepala pemimpin itu untuk membalaskan dendam rakyat. Penduduk desa menyaksikan Reddy naik ke permukaan. Dengan hati yang gembira. Hidup Reddy. Akhirnya, Ben berharap. Tapi ada masalah juga. Penduduk desa menerima berita itu. Tentara Inggris menjarah daerah sekitar Renadu. Mereka juga menentang Reddy dengan membunuh penduduk desa. Reddy balas dendam murni dan mengusir mereka dari negara mereka. Tembakan meriam ke benteng. Penduduk kota ketakutan setengah mati. Mereka juga menurunkan senjata mereka. Bersiap untuk menyerah. Melihat situasi yang kurang menguntungkan, Reddy memerintahkan agar gerbang kota dibuka. Dia sendiri yang memberikannya kepada ratusan ribu tentara Inggris. Pada saat itu, seorang tentara Inggris melakukan provokasi. Tapi detik berikutnya, sebuah anak panah mengenai lidahnya. Obor di tangannya baru saja menyalakan granat. Tentara Inggris menjadi hiruk-pikuk dan segera menyerang Reddy. Dan Reddy berbicara dengan tenang. Para pemberani, tempuran ini bukan untuk kita. Itu untuk saudara kita. Untuk ibu dan anak kita. Mereka tidak berbeda dari binatang buas. Kemenangan terakhir akan menjadi milik kita. Serah-serah. Atas panggilan Reddy, penduduk desa bergegas mengumpulkan senjata mereka. Pada saat-saat terakhir ketika tentara Inggris menyerang, puluhan ribu anak panah menyerbu masuk untuk menghancurkan mereka.
Akibatnya, rencana suksesnya gagal. Keberanian Reddy menjadi viral di seluruh negeri. Puluhan ribu orang mengangkat tangan mereka untuk bergabung dengan tentara lawan. Tentara semakin kuat. Pertempuran Inggris juga dikalahkan satu demi satu. Jenderal Inggris berpangkat tinggi dengan cepat menerima berita itu. Oleh karena itu, mereka menggunakan metode kecoa. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyuap bawahan Reddy, membiarkannya meracuni makanan Reddy, menyebabkan Reddy kehilangan semua kekuatannya. Pada akhirnya, Reddy ditangkap oleh Angkatan Darat Inggris. Karena sikap Reddy yang tidak kenal kompromi, dia dijatuhi hukuman paus pembunuh. Sebelum meninggal, Reddy membuat satu pernyataan terakhir. Tetap tegakkan kepalamu, hapus air matamu, kebebasan ada di depan kita. Mari kita singkirkan semua orang kulit putih dari sini. Ayo majukan bangsa kita. Panjang umur Ibu India. Panjang umur Ibu India. Meski Reddy sudah tidak ada lagi di bumi ini, semangatnya akan memberi kekuatan kepada anak cucu. Mereka akan berjuang sampai akhir untuk kebebasan dan kemerdekaan. Sampai semua penjajah diusir, mereka akhirnya dibebaskan dari dominasi. Keadilan mungkin terlambat, tetapi tidak akan pernah hilang. Kenyataannya, kebebasan seseorang dan suatu bangsa sangatlah penting. Tidak seorang pun memiliki hak untuk menyerang, mengambil alih, dan memengaruhi kebebasan negara manapun. Betapa berharganya perdamaian dan kebebasan hari ini.